Hari ini kita akan bahas secara khusus tentang makna arti angka 7 ya, khususnya di dalam kitab Wahyu dan juga berkaitan dengan apa yang ada dalam Perjanjian Lama serta beberapa hal yang penting yang ada di dalam seluruh kisah mulai dari awal penciptaan sampai kepada Yesus datang dan sampai kepada kitab Wahyu. Nah, semoga kita bisa membahas hal ini dengan baik dan dengan tepat. Kita akan masuk dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan, dan pada hari ini, pas ini adalah hari Raya Idul Fitri ya, pada tanggal 10 April 2024, ada satu hadiah khusus bagi saya, bagi kita semua yang eh, berlangganan serta sering nonton YouTube saya, maka ini adalah satu paket yang saya akan berikan, dan untuk membangun pengertian kita tentang misteri, angka, dan makna dari angka 7. Ya, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur jika hari ini kami kembali mendapatkan kesempatan yang sangat indah untuk membahas satu misteri, satu pekerjaan Tuhan, dan yang sudah dimengerti oleh bangsa Israel khususnya beribu-ribu tahun, mengenai rahasia hubungan antara angka-angka yang ada dalam Alkitab dan khususnya yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di akhir zaman, kejadian-kejadian di masa depan, dan sudah terlewati, sudah terbukti dengan baik dan benar. Tuhan, tuntunlah kami, biarlah roh Tuhan melalui firman-Mu dan melalui Kristus yang sudah membukakan kebenaran ini, kami bisa belajar makna misteri dan hikmat angka 7 dari Tuhan ini. Terima kasih Bapa, bimbinglah kami dan kuasai kami dengan hati yang sungguh-sungguh mau belajar, hati seorang murid, hati seorang hamba, hati seorang pelayan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Mari kita membahas akan hal ini ya. Pertama-tama kita akan melihat hal yang penting ya. Makna angka 7 dalam kitab Wahyu dan referensi ayat-ayat yang ada sebelumnya ya. Nah, yang pertama adalah saya ingin kita belajar bahwa huruf dan juga angka Yunani itu berkaitan satu sama lain ya. Yang kita tahu seperti angka alif bet gimel dalet yang 1 2 3 4. Jadi kalau kita ngomong angka 1 itu alif, angka 2 itu adalah beit ya. Dan itu bentuknya adalah seperti itu ya, raise dengan ada yang di bawahnya dan juga bentuk-bentuk yang ada. Nah, setelah Gmail juga adalah angka ketiga. Jadi setiap kali kita ngomong Gmail, ya, huruf apapun dimulai dengan huruf G dalam huruf Ibrani, itu langsung mereka tahu bahwa ini angkanya 3. Jadi semua huruf Ibrani itu punya kaitan dengan angka-angka sehari-hari bangsa Yahudi, dan itu merupakan satu simbol, satu kode, ya, satu kode, atau boleh katakan yang sering kita katakan ada Bible code seperti itu ya, dan itu ada rahasia-rahasianya dan tidak sembarang orang bisa mengenal rahasia ini. Nah, hubungan rahasia-rahasia itu di dalam bangsa Israel zaman dulu sudah ribuan tahun, itu namanya, ilmu ini namanya Kabalah ya. Ini ada di sini ya, namanya Kabalah. Kabalah itu apa? Surah Kabalah itu ada ilmu tentang misteri hikmat sistem yang bersifat esoteris, berakar pada hal-hal yang bersifat mistisisme ya. Jadi di sini bersifat mistisisme, mistik ya, sesuatu yang belum terbuka. Arti mistik bukan seperti setan-setan ya, tapi arti mistik itu hikmat yang belum terbuka. Ya, itu mistisisme Yahudi. Dan kita tahu bahwa ini semua berkaitan dengan hal-hal yang penting dalam kehendak Allah yang diungkapkan baik melalui kejadian-kejadian berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan apapun. Jadi Kabbalah itu adalah pengetahuan atau hikmat yang membongkar satu misteri dengan sistem esoteris ya, berkaitan dengan hal-hal bersifat pengalaman indera yang menyeluruh sebenarnya ya, dan itu berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang mendalam tentang mistisisme ya, mistisisme orang-orang Yahudi, pengertian hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, manusia dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Jadi angka-angka itu sebenarnya juga mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan secara literal atau secara numerik juga. Ya, angka 7 itu bukan 7 literal, bukan. Tetapi 7 itu merupakan angka kelengkapan, angka Tuhan, angka yang berkaitan dengan otoritas dan semua. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini ada hurufnya ya. Kalau kita lihat ada hurufnya di sini, ya, nanti kita belajar tentang huruf Zain. Zain itu huruf yang ke-7
Ya, kita lihat di sini nanti ya. Nah, ini huruf ketujuh, alef, bet, gimel, dalet. Yang keempat, kemudian he dan vav. Nah, vav itu pernah kita pelajari di beberapa waktu yang lalu tentang shalom dan juga tentang arti bagaimana shalom itu di dalamnya ada vownya juga. Artinya pasang atau paku. Dan itu berkaitan dengan Kristus yang menjadi manusia yang dipaku membereskan seluruh peperangan permusuhan dan menjadi shalom. Itu shalom ada di sana. Salah satu hurufnya adalah vav ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam huruf zain. Zain itu bentuknya itu atas itu ada strip ya. Kalau kita kurang dekat, coba kita lihat ya. Nah, di sini yang angka 7 ini ya, yang sebelah kanan. Nah, itu pas di bawah kamera saya itu ada saya kelihatan di situ dan di bawahnya valve. Nah, itu bentuknya adalah seperti itu. Dan hal-hal yang di atasnya itu adalah satu pictogram ya. Pictogram itu mewakili arti makna yang ada dan itu seperti valve itu seperti katapel atau seperti kayu atau pasak ya. Kalau ini bentuknya itu seperti bentuk yang sign itu seperti bentuk mahkota atau sesuatu yang berkaitan dengan lingkaran, berkaitan dengan siklus, berkaitan dengan hal-hal yang tidak terlepas gitu kan, yang terus-menerus, yaitu zain dan head. Serta head ini juga artinya pintu gerbang, dan itu gerbang dari Cat kelihatan ya. Jadi saya nggak melanjutkan itu. Yang penting kita sudah tahu bahwa 7 adalah zain. Ya, zain itu angka 7. Jadi ada huruf yang atas, yang gesekan pertama, kores pertama, dan kemudian ke bawah. Ya, zain. Nah, saudara kita masuk ya, zain ini, dan kita lanjutkan ini. Nah, zain itu yang berkaitan dengan, kalau kita lihat, saudara, gambarnya itu adalah bentuk seperti kapak ya, zain. Kalau kita kapak gini kan ada kayunya gini kan, dan atau bentuknya itu kalau dibalik itu menjadi bajak ya, bajak ya. Jadi senjata yang dibalik sebenarnya. Nah, angka 7 ini ya, atau zain ini mempunyai makna hal-hal yang berkaitan dengan, kalau kita berkaitan dengan kerohanian, itu berkaitan dengan kekerasan hati, membajak tanah, dan kemudian diberikan satu kapak yang akan dipukulkan atau diarahkan ke tanah yang keras, dan kemudian dibajak supaya gembur, supaya bisa ditanam dan menjadi subur. Nah, itu adalah zain. Jadi, flow juga bisa artinya weapon, kapak ya. Jadi sword juga bisa. Nah, ini semua berkaitan dengan istilah-istilah yang ada di dalam Yesaya pasal 24 dan juga yang dijelaskan ini saya ambil dari orang-orang Yahudi ya, gambar-gambar ini dari beberapa tayangan. Jadi saya ini itu artinya nanti saya jelaskan, itu berarti juga tongkat atau scepter. Jadi scepter itu tongkat yang dibawa oleh raja dan merupakan lambang kekuatan, kekuasaan, dan sebagai penguasa yang berhak mengatur negara. Nah, itu artinya zain ya, zain. Jadi untuk memotong, untuk memanen, alat untuk memerintah, alat untuk mengendalikan, alat dan semuanya. Itu berkaitan dengan kata bendanya ya. Oke, nah kita lihat sekarang ya. Ini gambar-gambar kita sudah tahu arti kata dan juga scepter ya. Jadi setiap kali ada scepter, zera, atau juga berkaitan dengan benih, juga itu ada zera. Zera itu juga arti dari kata seed ya, benih. Dan juga zain itu arti daripada tongkat. Dan setelah ini ada kaitannya. Jadi zera dengan zain itu ada kaitan. Di dalam Kejadian pasal 49 ayat 10, coba kita baca Kejadian pasal 9 49, sorry, Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa atau segala bangsa. Ya, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, Kejadian 49 ayat yang ke-10. Ya, ini dikatakan di sini. Sudah dikatakan bahwa the scepter ya. Jadi dikatakan di sini tidak akan terlepas. Ya, dikatakan scepter tidak akan terlepas, dan di antara staff ya. Nah, di sini dikatakan uh, sesuatu yang akan memerintah, sesuatu yang akan timbul, dan sesuatu yang akan ditanam ya. Jadi merupakan satu kata yang betul-betul itu menjadi satu kekuatan yang akan memerintah di situ. Jadi arti daripada
scepter atau tongkat tadi, zain tadi, yang juga arti dari bajak, serta juga arti dari kapak tadi ya. Nah, itu muncul di dalam Kejadian pasal 1 ayat 11, yang juga artinya zera, zera juga yang artinya benih. Ini semua arti keturunan benih, yang juga pada dasarnya itu berkaitan dengan tongkat kerajaan itu, ya benih itu. Nah, di dalam 1 Petrus juga sama, tentang benih itu, Galatia juga sama. Nah, kalau kita baca satu persatu, saya berikan contoh yang Galatia dulu ya. Galatia pasal yang ketiga 16, saya bacakan ya. Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Nah, ini benih itu keturunan. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, bukan keturunan-keturunan anak-anak dari Adam gitu, Abraham, bukan. Keturunannya itu satu tunggal, satu pribadi, satu orang, dan tidak ada orang yang lain kecuali satu itu. Jadi waktu uh, perempuan, iblis yang menggoda Adam dan Hawa dan kemudian mereka jatuh dalam dosa, maka Tuhan memberikan satu berita Injil pertama kali kepada, sebenarnya didengar oleh manusia, tapi tujuannya Tuhan itu kepada iblis. Jadi Injil pertama kali diberitakan kepada iblis. Dan banyak orang yang saya korek, saya tanya gitu kan, Injil pertama kali itu didengar oleh siapa? Banyak orang tidak mengerti. Jadi yang pertama kali mendengarkan Injil itu adalah dunia roh, dunia di dalam surga, yang waktu manusia jatuh dalam dosa, dan dikatakan oleh Tuhan, Injil pertama kali adalah pemberitaan peperangan permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan, dan keturunan perempuan meremukkan kepala keturunan ular, dan keturunan ular akan diremukkan oleh tumit dari keturunan perempuan. Nah, ini menunjukkan kepada satu benih keturunan. Ya, setelah itu keturunan. Dan nanti iblis juga, dia akan memberikan keturunannya. Iblis tidak keturunan seperti kelahirannya, seperti fisik, tapi dia punya anak-anak kegelapan, punya antek-anteknya, punya budak-budaknya, dia punya orang kerucu-kerucunya gitu. Nah, itu nanti memuncak kepada siapa? Di akhir zaman, iblis itu akan meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan apa? Mengendalikan serta memberikan kuasa kepada seseorang yang disebut sebagai antikristus. Ya, jadi iblis itu akan memberikan kuasanya, memberikan kekuatannya, tanda petik seperti menguasai orang itu, dan langsung iblis itu yang mengendalikan dan orang itu ikut dia. Ya, mirip dengan anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan dengan kehendak Bapa itu dia juga mengerjakan dan dia memenangkan itu. Nah, saudara perhatikan bahwa sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa berita Injil adalah berita permusuhan, berita peperangan antara keturunan-keturunan, keturunan iblis ini dengan seluruh konco-konconya, anak-anaknya, anak-anak dalam kegelapan, anak kerajaan gelap itu, dengan perempuan punya keturunan. Dan keturunan perempuan ini hanya satu yang dituju, yang akan menyelamatkan, hanya satu. Dan perempuan ini mempunyai banyak keturunan, Kain, Habil, dan terusnya. Ya, di situ ada satu peperangan yang terjadi. Kain dan Habil perang, Yakub dan Esau juga perang, dan terjadi peperangan terus-menerus. Itu mewakili benih perempuan yang nanti di kitab Wahyu kita belajar ini. Jadi angka 7 ini muncul adalah berkaitan dengan janji Tuhan, berkaitan dengan misterinya adalah tongkat kerajaan dari Yehuda, yaitu benih. Ya, jadi benih itu menunjuk pada angka yang ketujuh, Zera. Dari kata Zain, ya kalau kita lihat di sini, kita kenal ini, ya, race dengan Ain, ya, kita tahu ini. Jadi ada 3 huruf, artinya seed, ya. Nah, saudara, setelah kita belajar tentang Kabbalah tadi, nah ada yang khusus di dalam Taurat dan Talmud, atau beberapa uh, cerita-cerita serta pengetahuan teologi orang-orang Yahudi, itu ada yang disebut sebagai gematria. Nah, gematria inilah secara khusus yang ilmu mengatur dan juga yang memberitahukan tentang misteri-misteri angka dan huruf dalam abjad dan huruf alfabet orang-orang Yahudi. Jadi angka numerik berkaitan dengan arti huruf alfabetik, makna yang dalam dan tersembunyi, dan keluasan pengetahuan spiritual dalam firman Tuhan, Taurat dan juga Talmud serta yang lain-lain. Nah, setelah itu arti di situ. Dan ini adalah sudah dijelaskan. Jadi Zain itu kita sudah tahu arti Zain tadi. Jadi Zain kita sudah tahu artinya adalah tongkat, dan juga arti dari kapak atau bajak.
Dan saudara, ini semua berkaitan dengan pekerjaan, kelengkapan, dan pekerjaan Allah. Nah, sekarang kita lihat arti dari Zain atau scepter ya. Coba kita lihat, ini ada tulisan yang kebaliknya. Oke, nah, saudara, rahasia angka 7 atau Zain ini, Zain atau scepter itu artinya adalah tongkat kecil, yang berarti tongkat itu juga ada, kalau saudara tahu, ini ada yang saya perlihatkan. Nah ini, jadi huruf yang di sebelah kanan bawah itu ada seperti tiga ya, ada mahkotanya, dan mahkotanya itu tiga, itu dari vav itu ya, dari huruf-huruf itu yang membentuk di atasnya. Itu disebut sebagai mahkota. Jadi Zain ini adalah angka 7, kelengkapan yang menunjukkan akan pekerjaan Allah. Di dalam tiga misteri, angka 7, angka 3 itu angka misteri, angka yang boleh dikatakan miracle, miracle number. Jadi angka numbers, miracle numbers ya. Jadi angka-angka yang ajaib, angka-angka yang luar biasa, dibagi, dikali. Tiga itu semua bentuknya adalah tiga semua. Tiga kali tiga, tiga kali sembilan, tiga. Nanti bentuknya kelipatan semua adalah tiga. Dan juga angka 7. Ya, angka 7 juga ada angka-angka kehidupan, angka siklus ya. Nah, kita lihat ini sekali lagi. Ya. Nah, saudara perhatikan. Jadi tongkat tadi adalah tongkat raja. Karena Zain tadi huruf yang mendatarnya, yang ada di kepalanya itu adalah ada huruf yang berkaitan dengan tiga triple. Ini satu misteri di dalam Kabbalah dan Gematria. Dan kita hanya mendengarkan, kita hanya menerima warisan mereka. Jadi tongkat itu adalah tongkat mahkota penguasa untuk memimpin. Jadi Zain itu. Jadi angka 7 menunjukkan bahwa tongkat raja yang kecil, bahwa dia diberikan kuasa, tongkat itu diberikan, maka dia mengambil tongkat, dia berkuasa. Dan arti angka 7 juga arti angka siklus kehidupan dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat, mau unggas, mau binatang-binatang, itu siklusnya adalah berkelipatan dengan 7. Jadi sel kehidupan itu setiap 7 hari itu membuang sendiri, dan kemudian hidup lagi baru 7 setiap 7 hari. Nah, saudara, ini sesuatu yang tidak bisa dibantah karena ini adalah pengetahuan yang mendasar dan umum. Ya, bukan hanya dalam Alkitab, di dalam geologi dan semuanya itu sudah tahu semuanya, nggak perlu diajari. Dan ini menunjukkan satu pekerjaan Allah yang rutin, yang menjamin dan terus bergerak dengan siklus 7 ini. Hari penciptaan, hari pertama sampai ke-6, dan kemudian hari ke-7. Hari yang sempurna, hari di mana Tuhan menikmati dan merayakan kemuliaannya, dan istilahnya tuh dia membanggakan kemuliaan. Dia mendemonstrasikan perform gitu kan. Ini loh pekerjaan yang luar biasa, dan dia menikmati di hari ke-7. Saudara, semua angka 7 itu bermula dari hari penciptaan itu, saudara, itu bukan dari manusia, itu dari Allah. Dan itu adalah warisan surgawi, warisan kekekalan dari Allah. Jadi kalau kita tanya kenapa angka 7? Ya sudah ditetapkan Tuhan seperti itu. Dan kita nggak bisa membuat angka yang lain. Kenapa? Angka itu sendiri ciptaan Tuhan. Kita manusia pun diciptakan Tuhan. Bahasa kita juga Tuhan yang memberikan. Segala sesuatu yang ada semua dari Tuhan semua. Ya, jadi simbol angka 7 adalah satu deklarasi yang lebih penting lagi di dalam perjanjian baru. Ada 7 deklarasi Yesus adalah yang memegang tongkat. Yesus adalah raja. Dia yang berotoritas, dia sebagai penguasa, dan dia raja yang tuntas, lengkap, sempurna, dan dia raja yang kekal. Ini semua angka 7. Ya, nanti kita akan pelajari rahasia angka 7. Nah, setelah saya akan buktikan. Di dalam Matius pasal 2 ayat 7, orang Majus datang dan mengatakan bahwa kami akan menyembah dia. Matius pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya pada mereka bila mana bintang itu nampak. Ya, bila mana bintang itu nampak. Dan kemudian kita tahu Herodes itu hanya bicara. Oh, kalau dia datang aku akan menyembah dia. Tapi orang Majus betul-betul menyembah dia. Ya, siapa yang disembah? Dikatakan di sini, pergi dan selidikilah secara seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu temukan dia, menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi ini berkaitan dengan huruf Zain, seorang raja yang sudah diberikan kuasanya, dan dia akan menjadi raja, dan dia akan membawa tongkat kerajaan itu akan diserahkan pada dia. Jadi bukan secara fisik ya, secara literal, secara tongkat dikasih, bukan. Ini secara spiritual, secara lambang, dan betul-betul itu diserahkan oleh Tuhan. Dan kapan itu diserahkan? Waktu Yesus
mengerjakan pekerjaan secara tuntas, mati di kayu salib, taat, setia, taat sempurna. Nah, taat sempurna itu zain. Sempurna taat itu zain. Dan hanya satu manusia yang bisa melakukan ini. Satu benih yang dikatakan tadi kan, zera, zain tadi. Nah, saudara perhatikan di sini. Kemudian dikatakan ayat yang ke-11. Maka masuklah orang-orang Majusi itu ke dalam rumah di mana Yesus ada. Dan melihat anak, bukan bayi ya, anak. Jadi anak sudah, bukan bayi, oek-oek, bukan. Dia sudah anak. Jadi yang namanya anak ya mungkin sekitar umur ya kira-kira 1 tahun, ya sekitar itulah 1 tahun lebih atau 1 tahun kurang. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan dikatakan mempersembahkan dan menyembah. Jadi dia nyembah dulu baru mempersembahkan. Itu aturan Alkitab. Jadi kalau kita mempersembahkan tanpa menyembah dalam ibadah kita, saudara-saudara tidak akan menerima zain, penguasa dan pengontrol dan raja di atas segala raja. Jadi saya bukan memberi persembahan dulu, baru saya nyembah. Enggak, saya sudah punya hati penyembahan pada Tuhan, dan baru persembahan saya itu dikenan oleh Tuhan. Dan ini seperti orang Majus ya, jadi mempersembahkan didahului dengan menyembah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saudara, di dalam salib Tuhan Yesus ada tulisan INRI, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan dikatakan Yesus adalah Raja. Ya, ini ya, yang kedua berkaitan ini. Dan kemudian yang ketiga, saudara perhatikan, Yerusalem sebagai kota yang agung. Di dalam Matius pasal 5, ayat yang ke-35. Nah, kita lihat ini. Matius pasal 5, 35. Nanti setelah itu saya tidak baca ayat yang ada di bawah. Saya akan baca secara ringkas supaya cepat. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah demi langit, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya. Kita jelaskan, kaki Kristus. Semua musuhnya ditaruh di bawah kakinya. Iblis pun diletakkan di bawah kakinya dan dihancurkan oleh tumitnya. Tumit itu ya kaki, kesatuan dari kaki. Tapi ujungnya adalah tumit. Dan kalau kita lihat Yesus waktu dipaku di kayu salib, saudara, itu dia dipaku itu hancur tumitnya. Jadi tumit yang pojokan kaki itu, yang buat kita menopang kita berdiri, itu dipukul dan hancur. Saudara. Menghancurkan tumitnya, dan kepala setan itu dipukul oleh ketaatan Kristus, hancur seluruh kerajaan, jatuh seperti dari langit itu. Ya, dikatakan di sini kakinya ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja maha besar. Jadi kota yang kekal itu rajanya adalah Kristus. Itu berkaitan dengan pengakuan kedua. Dan yang ketiga, Markus 15 ayat 32, Yohanes pasal 1 49, Yesus adalah raja atas orang Israel. Ya, itu dikatakan oleh mereka. Dan kemudian dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17, Yesus dikatakan raja yang kekal, yang tidak dapat mati. Nah, kita baca ini ya. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Ya, jelas ya. Dikatakan yang esa. Amin. Jadi Yesus di dalam pengakuan yang keempat, jadi 7 pengakuan Yesus adalah raja. Yang keempat adalah Yesus raja yang kekal, yang tidak pernah mati, yang tidak pernah fana, yang kekal, tidak pernah sementara. Jadi kerajaannya kerajaan kekal, selama-lamanya, segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, invisible. Jadi kerajaannya itu kerajaan yang tidak nampak seperti yang kita, kerajaan itu ada tentaranya, bukan seperti itu. Jadi banyak orang melayani di gereja, membangun gereja dengan seperti nampak dilihat orang. Padahal gereja sesungguhnya adalah gereja yang nampak, dinampaki oleh Kristus, dan hanya dengan iman, dengan kekuatan karakter Kristus, gereja adalah menjadi gereja sesungguhnya. Jadi bukan karena pakaiannya, bukan karena ritual agamanya, bukan karena bagus gedungnya, bukan itu semua. Itu adalah karena Kristus hadir dan karakter Kristus dan tongkat kerajaan Kristus memerintah setiap hati jemaat, mulai dari atas pemimpinnya, pendetanya, dan seluruh penatuannya, diaken-diakennya, itu taat pada Kristus, zain, dan dia menguasai mereka semuanya. Nah, itu arti dari kesempurnaan Yesus adalah Raja segala zaman. Bukan hanya satu zaman saja. Segala zaman itu artinya dari zaman dulu, sekarang, sampai akan datang, dan selama-lamanya. Artinya kekal, yang tidak berawal, tidak ada lagi, dan dia raja yang kekal, dan dia memerintah selama-lamanya.
Dan 1 Timotius pasal 1:17 itu menjelaskan ini, bahwa dia kerajaannya kerajaan yang kekal, yang sempurna, dan yang sempurna itu adalah bukan yang sementara. Dan semua benda, semua yang kita layani, yang kita lihat, kita miliki adalah sementara. Ya, termasuk tubuh kita pun akan dijadikan sempurna. Tubuh kita pun akan yang hancur menjadi debu dan abu tanah itu, menjadi tanah itu hancur, saudara, itu akan dikembalikan oleh Tuhan dan disempurnakan oleh Tuhan. Nah, siapa roh yang penyempurna? Roh yang akan membangkitkan kita, dan roh yang membangkitkan Kristus adalah roh yang dari Allah. Jadi roh Zain, roh dari Allah, roh yang sempurna, roh ketujuh roh di dalam ketujuh jemaat. Nah, surah itu ada dalam kitab Wahyu. Ya, oke, saya lanjutkan yang kelima sekarang. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ibrani 5, 5 sampai 6. Dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, nanti dikandung Roh Kudus, nanti ada sesuatu yang khusus, nanti saya akan rekam dan surah akan mendengarkan dengan jelas apa makna dikandung Roh Kudus. Banyak orang tidak tahu rahasianya, dan banyak orang, khususnya orang-orang Katolik, yang melihat bahwa Maria lah yang menjadi titik utama dikandung Roh Kudus itu, karena di dalam rahim Maria. Nah, surah sebenarnya bukan seperti itu. Ayat yang ke-6, sebagaimana firman-Nya dalam nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesuslah satu-satunya raja keturunan Yahudi, dan dia imam yang menurut peraturan Melkisedek. Surah Melkisedek ini siapa? Menjadi misteri. Dan dia adalah lambang dari Kristus, lambang dari Yesus sendiri. Dan dialah simbol daripada Yesus. Ya, kita nggak tahu, ini misteri. Dan banyak orang mengatakan bahwa itu adalah prainkarnasi Kristus, Melkisedek itu. Nah, itu menjadi rahasia. Dan tidak ada ketetapan konsensus yang mengatakan Melkisedek adalah Yesus. Dan hampir beberapa ahli mengatakan bahwa itu adalah simbol Kristus. Apakah itu Yesus? Belum ada kepastian. Nanti kita di surga, kita tanya, siapa Melkisedek? Ya, kita akan tahu rahasia itu. Dan dikatakan seorang raja, dan dia adalah seorang imam. Dia raja yang menguasai semua raja, dan dia imam yang menguasai semua imam dengan tongkatnya. Jadi tongkat itu menerima kerajaan, dan dia juga sekaligus diangkat, diperanakan Allah pada hari ini menjadi imam dan memerintah serta mengarahkan dan yang memberikan hidupnya, kesetiaannya kepada umatnya. Dan itu adalah hanya Yesus, Raja keadilan. Dikatakan dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Shalom, Raja Salem. Jadi katakan juga Yerusalem, kota Allah. Dan imam Allah yang maha tinggi, ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja kebenaran dan juga Raja Shalom, Raja Shalom, Raja damai sejahtera. Ia tidak berbapak, ia tidak beribu, ia tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, kalimat ini yang memberi kepastian. Banyak orang-orang Injili, orang-orang teologi yang berkaitan dengan reformasi, surat teologi Puritan juga mengatakan bahwa dijadikan sama dengan anak Allah. Jadi inilah yang berkaitan dengan pertama kali kita melihat Kristus yang disembah, yang dipuja oleh Abraham dan diberikan persembahan. Dan dia adalah imam di atas segala imam. Dan diberikan persepuluhan pada dia sebagai tanda atau lambang Abraham adalah pengikutnya. Abraham adalah tunduk kepada dia, dan dia adalah seorang imam yang dihormati, dan imam yang tidak bersilsilah, tidak berasal usul, tidak berawal dan tidak berakhir. Dan siapakah tanda petik manusia seperti itu? Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan Bapak Nursena bahwa artinya bahwa tidak berbapak, tidak beribu, belum tentu dia adalah Tuhan. Iya, dari kalimat itu, tidak berbapak, tidak beribu. Ya, dan termasuk beberapa hal yang penting seperti Adam tidak beribu, tidak berbapak. Ya, dan dia bukan Tuhan. Hawa bertanda petik, berlaki-laki, ada laki-lakinya Adam atau berbapak Abraham, tidak ada ibunya. Dan Yesus tidak ada bapaknya, ada ibunya. Jadi Hawa dan Yesus tidak berbapak, tidak beribu,
Tapi satu yang tidak punya bapak, tidak punya ibu adalah Adam. Apakah Adam Melkisedek? Bukan. Karena dikatakan tidak berbapak, tidak beribu, belum tentu Tuhan. Betul. Tetapi perkataan ini tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Saudara, itu adalah kekekalan. Dan itu adalah tanda petik Allah sendiri. Dan bagaimana kita menjawabnya? Kita nggak tahu. Tapi saya tidak setuju dengan perkataan Bambang Nursana yang mengatakan bahwa tidak berbapak, tidak beribu, belum tentu Tuhan. Ya, dalam arti kalimat ini dipotong tidak berbapak, tidak beribu. Tetapi kalau kita lihat, tidak bersilsilah, jadi tidak berketurunan berdaging itu. Dan dikatakan juga harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Jadi dia tidak ada awal hidup, tidak akhir hidupnya. Dan dia adalah kekal. Ya, sebenarnya kekal. Jadi banyak hal-hal yang harus kita teliti dengan baik. Kalau kita mendengarkan beberapa hal, saudara harus ngecek dalam Alkitab. Ya, banyak orang-orang yang mendengarkan ini, saya harapkan mereka bisa belajar dengan baik apa yang harus mereka dengarkan. Dan saya jelaskan dengan teliti, dengan rinci, dan struktur, ya kita akan melihat ini. Oke, kita lihat yang ke-6, Wahyu pasal 15, ayat yang ketiga, Raja segala bangsa. Dan dikatakan di situ, saudara, dikatakan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja, raja segala bangsa, bukan hanya Israel, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya untuk keturunan Abraham, orang yang bertaurat, bersunat, dan berbait Allah, tetapi semua bangsa akan memiliki Yerusalem, memiliki bait Allah, memiliki Kristus, memiliki seluruh warisan orang-orang Israel Yahudi yang diberikan Tuhan akan diwariskan kepada orang-orang keturunan perempuan, yaitu di dalam Kristus. Terus ayat yang terakhir, Wahyu 19 ayat 16. Raja, segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan atas segala Tuhan. Imam di atas segala imam, Nabi di atas segala Nabi. Nah, itu adalah Yesus. Nah, saudara, dari pengakuan ini, jadi ada 7 pengakuan bahwa Yesus adalah the scepter, yang menerima tongkat kerajaan, ya, yang menerima satu kelengkapan, satu kesempurnaan. Dikatakan di sini, the scepter. Ya. Oke, ya. Sekarang kita akan lanjutkan, saudara. Ya, kita lanjutkan. Jadi mana angka 7 adalah tongkat kecil menunjukkan siklus kehidupan. Dan saudara berarti kan di sini siklus kehidupan itu apa? Yang memulai dan juga yang menutup. Jadi 1 hari 6 sampai 6 hari bekerja, selesai. Dan ditutup dengan apa? Dengan sukacita di dalam seluruh pekerjaan kita. Dan siklus ini tidak bisa dirubah oleh siapapun, oleh manusia, dan makhluk apapun, oleh setan-setan jin-jin sekalipun nggak bisa mengubah siklus Tuhan. Dan termasuk yang ada yang Tuhan jagai siklus semua kehidupan 24 jam. Saudara dikatakan, oh nanti ada penemuan baru, wah nanti kita bisa seperti di bulan ya, seperti di planet lain yang waktunya itu kita bisa bukan 24 jam, bisa perputaran kita itu bisa lebih daripada seminggu. Jadi bukan 24 jam tetapi bisa 100 jam lebih dan lain-lain. Saudara, itu di planet lain mungkin, tetapi di dunia yang bisa dihidupi manusia sudah diatur Tuhan dengan 7 hari, 7 angka kehidupan dan siklus kehidupan manusia yang dipelihara oleh Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan, keterlibatan langsung kuasa tangan ilahi, campur tangan intervensi. Dan dikatakan angka 7 artinya bahwa yang bisa melakukan itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Jadi kelengkapan spiritual sempurna, bukan fisik jasmani, tetapi kuasa otoritas dari Allah. Angka itu menunjukkan pekerjaan sempurna dari Allah sendiri, ilahi. Nah, kita lihat hari Sabat, hari ke-7. Orang-orang Israel semua perayaannya itu berkaitan dengan hari yang ke-7. Dan puncak hari terpenting dari orang Israel adalah Yobelium, termasuk hari pendamaian. Sore itu adalah 7 kali 7 ditambah 1 menjadi Yubel. 49 tambah 1, 50 tahun Yobel. Nah, 50 tahun Yobel adalah 50 tahun kebebasan, pembebasan, kelepasan, dan seluruh daripada damai. Dan tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan, tidak ada lagi percekcokan, perselisihan, dan gerutu, keluh kesah itu berhenti semua. Dan itu sempurna. Jadi di surga, saudara-saudara, tidak ada satu keluhan, penderitaan apapun. Itu masuk tahun Yubelium. Nah, saudara, kita perhatikan, kita masuk kembali, masuk kembali pada tata aturan dan Tuhan berikan rahasia gematria atau kabalah. Nah, saudara perhatikan, dari raya kita lihat bahwa kelipatan 7 sudah sempurna dari Tuhan, dan kemudian 7 kali 7 dan juga dipakai di dalam banyak hal.
Ya, banyak hal. Yang pertama, mujizat, merestorasi. Ya, bangsa Israel dibuang oleh Tuhan 70 tahun. Kenapa mesti 70 tahun? Kok enggak ya 20 tahun aja lah. Atau 10 tahun aja udah lama. Kenapa 70 tahun? Soalnya itu angka kesempurnaan Tuhan untuk mengajar, mendidik Israel, dan kesabaran Tuhan ditunjukkan dengan 10 kali masa. Itu satu masa ya. Dan 7 dikalikan 7. 7 kali 7 kali 7, 10 kali. Jadi waktu kita melihat 70 tahun, kenapa sih Tuhan kok tega gitu? Saudara, bukan. Itu kesabaran Tuhan. Jadi bukan menunjukkan manusia itu sengsara manusia, manusia yang begitu menunggu setia Tuhan. Enggak sama sekali. Itu menunjukkan ketekunan Tuhan, menunjukkan sifat Tuhan yang sempurna dalam kesabaran ilahinya. Itu adalah 7 kali 7 kali 7, 10 kali. Atau 10 kali angka 7. Ya, pekerjaan Allah yang sempurna. Dan diberikan 10 kali. 10 tulah. Kan kita ingat kan? Diberikan pada orang-orang. Jadi 10 itu menunjukkan bagaimana Allah mendidik dengan sempurna, dan 7 itu menunjukkan masa Tuhan yang sempurna, dan akhirnya bangsa Israel diberikan hati yang berbalik pada Tuhan. Ya, siapa yang memberikan itu? Tuhan. Walaupun kamu bejat, walaupun kamu hancur, kamu memberontak, kamu nggak mau ikut saya, nanti ada masanya kamu akan digencet oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan ujiannya, kamu akhirnya teriak, dan kamu sadar, kamu mengerti kebaikan Tuhan, dan kamu kembali. Ya, seperti anak terlihat semuanya. Ya, oke, kita lihat. Tuhan Yesus mengutus murid juga 70 murid. Kenapa angka 70 ini penting? 7, 10 gitu ya. Dan di dalam Matius 18:22 dikatakan juga bahwa pengampunan itu 70 kali 7. 70 kali 7. Saudara, ini semua berkaitan semua. Berkaitan dengan apa? Dengan bagaimana Allah dengan sempurna melengkapi kita, membereskan kita, memproses kita, dan membentuk kita, mematangkan kita menjadi orang siap di dalam kesempurnaan. Dan itulah keinginan Allah. Jadi waktu Allah bersabar 70 tahun, itu yang sabar bukan manusia. Yang sabar itu Tuhan. Sampai apapun yang berkaitan dengan 7 masa, 70 kali masa, itu adalah masa kesempatan Tuhan memberikan kepada baik itu Fir'aun, baik itu orang-orang seperti Nebukadnezar, semuanya. Nebukadnezar juga dihajar oleh Tuhan 7 masa. Betul ya? Saudara, itu menunjukkan apa? Bahwa Tuhan itu menantikan hati manusia untuk berbalik pada Tuhan. Dan akhirnya Herodes sadar. Wah, Tuhannya orang Israel, Tuhan di atas segala Allah. Jadi pengampunan, pembuangan, semua berkaitan angka 7. Dan di dalam masa pendidikan, dalam masa 10, bagaimana Allah mendidik, itu adalah 10 tulah, 10 kekerasan hati orang Israel, dan 10, 10, 10, 10 seperti itu. Ya, 10 itu juga menunjukkan satu keadaan kebangsaan atau waktu, atau juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Ya. Nah, kita lihat sekali lagi ya. Apa yang lain? Nah, kita melihat bahwa Naaman mandi 7 kali. Disuruh 7 kali. Kenapa kok enggak 2 kali aja cukup, Pak? 3 kali cukup. Kenapa sampai 7 kali? Saudara, itu adalah bukan sesuatu kebetulan. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Bukan. Itu adalah cara Tuhan untuk mendidik dalam hidup kita yang tidak taat itu. Dijadikan kita taat 1 kali. Kok belum ada ya? Ya 2 kali coba. 2 kali kok belum terjadi apapun. 3 kali kok nggak kelihatan. Baru yang ketujuh baru kelihatan. Dan seluruh penyakit kusta Naaman itu bersih total. Ya, dikatakan bersih total. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi siapa yang memerintahkan? Elia. Jadi Tuhan melalui Elia. Nah, saudara, 7 kali ini juga dilakukan oleh bujang Elia waktu ada di puncak gunung. Dan akan terjadi hujan. Bujang itu melihat, mana ada hujan? Nggak ada hujan. Sampai berapa kalikah? Ya, sampai berapa kalikah bujang ini? Bujang itu ya. Sampai berapa kali bujang ini melihat ke atas gunung balik lagi, ke atas gunung balik lagi? 7 kali. Sampai 7 kali, saudara. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-44. Ya, saya bacakan. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Dari laut jauh, saudara. Timbul kecil telapak tangan gitu.
jauh, jauh sekali. Dan dikatakan di sini, lalu kata Elia, pergilah katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ya, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Jadi waktu dilihat, masih jauh. Begitu dia turun memberitahu Raja Ahab gitu ya. Dan waktu dia beritahu, itu langsung angin dan badai langsung gelap. Dan kemudian hujan. Buas. 3 tahun nggak hujan. Ya, selama betul-betul kita lihat bagaimana Tuhan menantikan mereka. Ya, dan kita lihat di sini bagaimana mereka akhirnya mendapatkan hujan yang dijanjikan Tuhan. Saudara, ini bujang Elia, kalau nggak salah namanya Gehazi ya. Nah, dikatakan di situ, saudara mencoba pertama kali lihat, mana nggak ada sama sekali, bersih, nggak ada awan, nggak ada hujan. Nggak mungkin ini ada hujan. Memang betul, secara prediksi, secara BMKG, secara ilmu yang ada di langit, secara ilmu awan-awan semuanya, nggak ada awan, nggak ada hujan. Kalau putih bersih, gimana? Emang hujan nggak mungkin. Jadi hujan itu melalui gejala siklus yang ada Tuhan atur, dan badai didatangkan, kemudian awan menjadi gelap gulita dan turun hujan. Dan itu adalah natural. Apa yang ajaib? Yaitu Tuhan yang memerintahkan waktunya tiba-tiba datang diatur Tuhan. Nah, itu keajaiban. Jadi miracle itu bukan in time of human, in time of natural, secara natural times of nature. Bukan, saudara. Tetapi itu dari Tuhan atur dan kemudian Tuhan gerakkan semuanya. Jadi 3 tahun langit Israel itu bersih dari mendung. Dan tidak ada tanda hujan sama sekali. 3 tahun. Dan itu bagaimana rasanya 3 tahun nggak hujan? Keringnya kayak apa? Kehancuran kayak apa gitu. Wah, itu nggak bisa kita bayangkan. Oke, sekarang yang kedua. Di dalam Yosua pasal 3 dan 4. Saudara, putari 7 kali. Tembok Yeriko diputari 7 kali. 1 kali 7 kali. Dan secara pemutaran itu, mereka membawa apa putar dan apa yang mereka lakukan? 7 kali mereka mutari. Tidak boleh berbicara apa. Berdiam, mereka cuma berjalan. Tidak boleh ngomong apapun. 1 kali 1 hari, 2 hari sekali, 2 kali, 3 kali 3 hari, 4 kali 4 hari, 5 kali 5 hari, 6 kali 6 hari, dan hari yang ketujuh, hari apa ketujuh? Hari Sabat, hari kekuatan Allah dinyatakan, hari Zain, kuasa tongkat itu diserahkan, diambrukkan, diperangi semuanya, musuh-musuhnya, temboknya dihancurkan. Hari keberapa? Hari ketujuh. Dan waktu hari ketujuh diperintahkan oleh Tuhan pada hari yang ketujuh, kamu hari yang ketujuh melingkari, mengelilingi, mengitari 7 kali. Jadi 7 dari hari pertama, hari ketujuh. 7 hari itu 7 kali. Nah, saudara kalau tahu pekerjaan Allah di dalam hari yang ketujuh 7 kali dan hari yang ketujuh lagi 7 kali, itu bahasa ini ada dalam kitab Wahyu. Jadi mulai dari pertama kali 7 gereja, terus 7 kaki dia, dan kemudian 7 trompet, 7 malaikat, 7 sangkakala, 7 cawan, dan itu 7 dan berkaitan dengan apa? Berkaitan siklusnya 7, lanjut lagi di hari ketujuh 7 kali, di hari ketujuh kali 7 kali yang kedua, 7 kali yang ketiga. Itu kitab Wahyu itu adalah bagaimana rekapitalisasi seluruh dari kejadian yang Tuhan berikan menumpuk dan kekuatan Allah menghancurkan dunia itu puncaknya. Wah, itu mengerikan sekali. Nah, saudara kalau saudara tertarik, saudara bisa mengikuti khotbah hari Minggu, bisa secara Zoom ataupun saudara datang di uh, kebaktian kita ya. Jadi kebaktian kita adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan dan mau belajar sungguh-sungguh tentang the source of our life. Jadi itu adalah firman yang kekal, the living words, the living Bible ya, the living Christ ya. Kita belajar di sana, kita belajar khususnya hari Minggu itu saya membahas tentang kitab Wahyu selama 2 minggu, dan tentang Christ Center minggu yang lain ya. Terus kemudian ada minggu keempat kita belajar tentang Westminster Confession. Setelah Heidelberg Confession kita belajar Westminster Confession ya. Itu sesuatu yang kita lakukan berbeda dengan gereja-gereja yang lain yang senafas dengan kita, yang teologi senafas dengan kita, gereja senafas kita, itu ada kemiripannya. Tetapi sampai sekarang saya melihat tidak ada orang yang mimbarnya berkhotbah dengan kitab Wahyu dari awal
sampai nanti selesai. Ya, saudara mendapatkan hak yang sangat luar biasa. Kalau saudara mau belajar, silakan di sana. Jangan mencari, oh ibadahnya saya kepingin yang begini-begini. Nggak ada kita. Kita ibadah sederhana, kita ibadah sungguh-sungguh ibadah pada Tuhan, dan kita orang-orang yang tidak mengandalkan hal-hal yang bersifat fenomen dan dunia. Ya, oke. Nah, tembok itu diputari yang ketujuh kali, dan ketujuh kali yang ketujuh, saudara perhatikan ya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka meniup trompet, mereka kemudian bersorak-sorai, dan saudara, tembok Yeriko tidak dibom, tidak dipukul dengan gada, saudara, dengan pujian seluruh tembok itu runtuh semuanya. Dan ini kemenangan iman orang Kristen. Kemenangan iman orang Kristen adalah bukan dengan senjata kita melawan, bukan, saudara. Tapi dengan apa? Dengan ketaatan dan kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, Tuhan yang kuasa. Maka Zain, nah tadi kan Zain itu, bahwa tongkat Allah itu akan bergerak dan Allah akan memerangi seluruh musuh-musuh kita, musuh-musuh daripada perempuan itu. Dan kita adalah perempuan dalam kitab Wahyu itu, orang-orang percaya, orang Kristen, dan dulu orang-orang Israel. Dan tidak ada yang bisa menyetop kuasa Allah, dan semua diruntuhkan. Dan tembok Yeriko akhirnya runtuh. Ya. Nah, di dalam perjanjian baru kita mengenal tentang 7 kalimat Tuhan Yesus. 7 kalimat Tuhan Yesus di kayu salib. Iya ya Pak ya, kok baru kita sadar. 7, 7, 7. Ya betul. Dan itu adalah tanda petik satu ungkapan ilahi, satu ungkapan surgawi. Jadi kalau kita bisa mengerti angka 7 dan dalam hidup kita pun, kalau saudara sadar, kita sedang dilingkupi dengan siklus Allah, kasih Allah yang lengkap, kasih Allah yang 7 kasih itu. Pengampunan yang 7 pengampunan. 7 gereja dikuasai 7 roh. Dan 7 malaikat. Dan semua 7. Artinya bukan malaikatnya cuma 7, bukan. Artinya sempurna kamu dibantu oleh malaikat, itu adalah kuasa Allah. Itu arti di situ. 7 kaki Dian juga sempurna. Nah, di sini kita lihat I am juga 7 kali. Yesus mengatakan, aku adalah gembala, aku roti hidup, aku air hidup, aku terang, aku adalah garam dan terang dunia, aku semuanya. Saudara, itu semua pengakuan itu adalah pengakuan berkaitan dengan I am yang berada di padang belantara. Tuhan mengatakan, akulah terang. Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api untuk siang, untuk malam. Surah itu semua berkaitan dengan apa? Keberadaan dan identitas Yahweh. Dan ada dalam diri Yesus. Dan dialah Yahweh yang menjadi manusia. Jadi angka 7 itu ada menunjukkan apapun dilakukan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan 7 kali, 7 kali, 7 kali semua. Surah itu menunjukkan bahwa akulah Yahweh. Akulah Allah itu yang menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. The 7 heavenly numbers of men. Nah itu adalah Tuhan Yesus. Dan kita semua 6. Number kita 6. Ya, kita diciptakan hari ini. Nah, saudara perhatikan di sini I am juga 6 ya. Dan 7 mujizat yang ada dalam kitab Yohanes. Dan 70 kali 7 masa dalam kitab Daniel. Dan tahun Yobel juga sama. 7 kali 7 tahun Yobel. Plus ditambah kesempurnaan 1 tahun. Nah, saudara, 70 kali 7 itu 49. Dan kemudian 7 kali 7, 49 ditambah 1. Dan 1 itu adalah 7 tambah 1 adalah 8. Apa arti 8? Adalah masuk tahun jubileum. Dan seluruh permusuhan, seluruh asal semua balik kepada Tuhan. Tanah-tanah yang miliknya suku-suku Israel sudah 50 tahun dikembalikan pada pemilik suku-sukunya yang dipinjam hak guna bangunan, hak guna pakai, hak guna sewa, hak guna semuanya. Sudah kembali pada miliknya, hak miliknya, sertifikat hak milik. SHM-nya kepada suku-suku semua. Dan kita semua tidak boleh meminta kembali dan kembali pada mereka. Mereka yang mengatur. Jadi kita nanti ada tahun jubileum dan kita tanah perjanjian, tanah surgawi, dan seluruh hutang-hutang kita, seluruh beban-beban kita, seluruh yang tidak sempurna, itu dihancurkan, yang tubuh yang fana itu kemudian dihancurkan, dan diberikan dengan tubuh yang baru, tubuh yang penuh dengan kelemah lembutan, perjanjian yang baru, tidak perjanjian yang penuh dengan hati gerutu, mengeluh, tapi hati yang bersyukur, bersukacita, dan menyanyi, yang menghancurkan seluruh kuasa iblis. Sore ini masa jubileum dalam Imamat 25 ayat yang ke-8. Ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam kitab Wahyu. Ya. Di dalam kitab Wahyu,
semua yang memakai kata tujuh, saudara. Ya, ini saya berikan kelengkapannya. Ada 21. Ada 21. 7 kali 7 kali 7. 3 kali 7. Yang pertama, saudara. Gereja ada 7. Surat-surat ada 7. Ya, surat-surat ada 7. Roh ada 7 roh. Kaki dian ada 7. Jadi kaki dian itu satu pusat pokoknya adalah Kristus terang, dan kemudian 7 gereja memancarkan terang Kristus. Jadi 7 gereja itu berpasangan. Ya, saudara perhatikan. Ujung yang pertama dengan ujung yang ketujuh, ujung kedua dengan ujung yang keenam, ujung ketiga dengan ujung yang keempat, dan ujung keempat dia sendiri. Kan dia pasti tengah. Dia sumbernya dan berada, kemudian menjadi seluruh kekuatan dan semua berpasangan-berpasangan dan menyatu di dalam terang yang tunggal di dalam Kristus. Jadi 6 dian, kemudian hari ketujuh dian itu dilengkapi pada yang ketujuh, masuk dalam terang yang ketujuh. Surah ini gematria. Gematria termasuk juga di dalam ilmu Kabbalah. Jadi kaki dian menunjukkan betapa sempurnanya pekerjaan Allah dan terang Allah itu. Dan kemudian bintang. Ada 7 bintang, mahkota bintang itu. Terus kemudian obor yang menerangi dan memberikan satu peringatan. Kemudian ada meterai. Terus yang kedelapan ada tanduk, 7 tanduk. Nah itu menunjukkan kalau dia iblis, menunjukkan tanduk itu adalah 7 kekuasaan penguasa yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Terus ada 7 mata pengawasan Allah. Dan Allah tidak pernah tertidur, tidak pernah lengah melihat seluruh hidup kita. Kita tidur, Allah nggak pernah tidur, menjaga kita dan mengarahkan kita di dalam pemeliharaan dia. Dan ada 7 malaikat, ada 7 trompet sangkakala, ada 7 guntur atau guru, dan ada 7.000 orang tewas, ada 7 kepala. Ya, 7 kepala itu biasanya berkaitan dengan iblis atau setan, ya, naga yang berkepala 7. Nah, surah yang ke-16 mahkota, ada 7 mahkota. 7 mahkota. Ada wabah malapetaka juga 7 wabah, 7 tulah, 7 mangkuk emas, dan 7 bukit gunung-gunung yang dikuasai oleh kejahatan itu. Dan Tuhan akan hancurkan, Tuhan akan kuasai semua. Dan kemudian 7 raja yang bertata sepanjang zaman, yang kemudian dikendalikan oleh Tuhan dan dihancurkan oleh Tuhan. Dan 7 kerajaan itu semua rajanya mulai dari yang pertama Fir'aun, kemudian terus sampai kepada nanti di akhir zaman antikristus itu akan dihempaskan Tuhan, 7 raja. Dan kemudian 21, 7 penglihatan yang terakhir. Ya. Dan ini 21. Nah, yang kedua, yang terakhir, surah itu berkaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang bahagia. Ada 7 kalimat sabda bahagia. Nah, di dalam kitab Matius ada 8 kata berbahagia. Ya, ada 8 kata berbahagia. Dan di sini 7 kata berbahagia yang mengelilingi seluruh kehidupan sejarah gereja. Dan surah itu semua ada di dalam kitab yang kitab Wahyu. Saya tulis semua datanya. Surah kalau surah tertarik bisa WA saya, bisa WA kepada pengurus. Surah bisa minta PowerPoint, itu akan saya berikan. 7 doksologi yang ada. Apa yang dinyanyikan doksologi itu dan menjadi doksologi gereja sepanjang zaman. Apa 7 doksologi? Pemujaan kepada kuasa, kemenangan, dan kemuliaan Allah. Yang pertama, ya 7 doksologi itu isinya apa? Yang pertama, kekuasaan Allah yang kekal selamanya. Kekayaan dan hikmat, pengertian, semua di sana. Ya, ketiga adalah hikmat, pengetahuan Allah yang sempurna, yang kita puji. Oh, engkau tahu apapun yang ada. Dan waktu Ayub tanya kepada Tuhan dan menantang Tuhan, sebagai laki-laki Tuhan menantang Ayub kembali. Dan Tuhan memberikan hikmatnya. Dan Ayub tidak bisa berbicara dan dia cabut semua perkataannya. 7 kekuatan, energi yang mengelilingi seluruh semesta alam, yang mengendalikan seluruh semesta alam. Dan 7 hormat kita kepada Tuhan, kemuliaan. Dan terakhir adalah 7 puji-pujian kemuliaan Allah. Nah, surah ini lengkap. Ya, saya belum pernah memberitakan dan mengajarkan atau mengkhotbahkan ini secara rinci, secara lengkap, dan di dalam khotbah hari Minggu itu pada awalnya saya berikan, tapi bukan angka 7, termasuk angka 3 semuanya. Ya, nanti saya akan bahas, kalau ada waktu kesempatan, saudara, saya akan bahas tentang angka 12, tentang angka berapa yang berkaitan dengan hal-hal penting akhir zaman, itu kita akan pelajari. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya, jadi kita sudah bisa menyimpulkan kenapa 7 semuanya itu menunjukkan tentang bagaimana Allah langsung terlibat dan semua kekuasaan itu kemudian diberikan kepada Kristus. Jadi semua 7 ini semua
yang mengerjakan dan yang mengaplikasikannya adalah Kristus. Jadi Roh Kudus itu memakai Kristus. Jadi bukan Roh Kudusnya yang mati bagi kita, bukan Roh Kudusnya yang memberikan kepada kita tubuhnya, bukan, tapi melalui Kristus dan karya Kristus. Roh Kudus memenuhi kita dengan tubuh Kristus, darah Kristus, daging Kristus, pengajaran Kristus, perasaan, pikiran Kristus, dan seluruh apa yang ada dalam diri Kristus, the whole of Christ, itu ditancapkan, ditanamkan, dan diaplikasikan, diwujudkan, diejahwantakan dalam seluruh hidup kita. Dan itu, saudara, pekerjaan yang penuh dengan keluhan, penderitaan Roh Kudus karena kita manusia yang masih di dalam keterbatasan. Jadi Roh Kudus menderita sekali atas seluruh hidup kita. Ya, di dalam Roma pasal 8, ayat 24, 25, 26. Roh Kudus berdoa di dalam segala penderitaan, keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Kenapa? Karena kita manusia yang tidak bisa tanpa Roh Kudus. Kita bisa lurus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa lurus. Dan hanya dengan Roh Kudus, seluruh kebenaran Kristus itu akhirnya yang bengkok kiri, yang memutar ke kanan, yang kemudian menyimpang ke atas, menyimpang ke bawah, terus kemudian terseret, tersesat, sudah itu dikembalikan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus dijanjikan Tuhan. Ya, jadi ini semua sudah jelas. Nah, saudara, banyak angka-angka 7 yang lain saya tidak bahas karena begitu banyak. Saya bahas beberapa yang penting supaya saudara mendapatkan hikmatnya ini. Ya, oke, mari kita berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan atas seluruh apa yang kita dengarkan.